Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya harus tetap semangat belajarnya meskipun belajar di rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai diagram garis. Yang sebelumnya, kita sudah sempat belajar mengenai diagram batang. Apa sih itu diagram garis? Mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran pada kali ini. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga video pembelajaran kali ini bisa kita pahami dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Al-Hadiniyah bisyafatir Rasulillah laumul Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah diharapkan nanti setelah melihat video pembelajaran kali ini, anak-anak bisa membuat diagram garis berdasarkan data-data yang telah disajikan. Namun sebelum kita membuat diagram garis, alangkah lebih baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan diagram garis itu dan bagaimana bentuk dari diagram garis. Untuk bentuk dari diagram garis sendiri, kita bisa melihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut itu merupakan contoh dari diagram garis. Dan yang dimaksud dengan diagram garis, ini merupakan diagram yang berisi garis yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan nilai dari data-data tersebut. Kalau kita melihat pada gambar di samping, diagram garis tersebut menunjukkan jumlah siswa SD Tunas dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kalau kita melihat pada diagram garis tersebut, di situ menunjukkan pada tahun 2015 jumlah siswa dari SD Tunas ini ada 124 siswa. Kemudian pada tahun 2016 di situ naik jumlah siswanya menjadi 141 siswa. Kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 118 siswa. Kemudian naik lagi pada tahun 2018 menjadi 137 siswa dan kemudian turun lagi dari 137 siswa pada tahun 2019 menjadi 133 siswa. Dan disitulah yang merupakan contoh dari diagram garis. Untuk komponen dari diagram garis ini ada sumbu vertikal dan juga ada sumbu horizontal. Kalau kita melihat pada gambar di samping, yang dimaksud dengan sumbu vertikal itu adalah yang ditunjukkan pada jumlah siswa dari 105 sampai 145, itu yang dimaksud dengan sumbu vertikal. Sedangkan pada sumbu horizontal di situ ditunjukkan pada garis tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019, itu yang dimaksud dengan sumbu horizontal. Selain sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal, pada diagram garis juga ada titik pertemuan antara sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Kalau pada contoh tersebut itu ditunjukkan pada nilai siswa atau jumlah siswa dari masing-masing tahun. Seperti halnya pada tahun 2015 tadi ada 124 siswa, sedangkan pada tahun 2016 ada 141 siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan titik pertemuan antara sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Selanjutnya kita akan belajar langsung contoh soal mengenai diagram garis ini. Untuk contoh soal yang pertama, di sekolah Lani akan diadakan penimbangan berat badan. Berikut catatan berat badan Lani selama 5 tahun terakhir, di mana berat badan Lani pada umur 7 tahun itu adalah 25 kg, kemudian pada umur 8 tahun itu 28 kg, pada umur 9 tahun itu 32 kg, pada umur 10 tahun 33 kg, dan pada umur 11 tahun itu 35 kg. Mari kita buat diagram garis dari data yang telah ada berdasarkan berat badan yang didapatkan Lani selama 5 tahun terakhir. Untuk merubah data-data tersebut menjadi sebuah diagram garis, yang perlu kita pahami adalah bagian dari data yang telah disajikan. Kalau
Kalau pada contoh tersebut di situ ada dua bagian data. Yang pertama adalah data umur Lani, kemudian yang kedua adalah data berat badan yang didapat Lani dari masing-masing umur. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya komponen dari diagram garis itu yang pertama adanya sumbu horizontal atau sumbu X. Kemudian yang kedua adanya sumbu vertikal atau yang biasa disebut dengan sumbu Y. Pada data tersebut, yang bagian umur kita bisa jadikan sumbu X atau sumbu horizontalnya. Kemudian untuk bagian berat badannya kita bisa jadikan menjadi sumbu Y atau sumbu vertikal. Dan setelah kita rubah menjadi bentuk diagram garis, maka bentuk datanya menjadi sebagai berikut. Di situ sudah benar pada sumbu X-nya itu menunjukkan umur Lani selama 5 tahun terakhir. Kemudian pada sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya itu menunjukkan nilai berat badan dalam satuan kilogram. Telah digambar sumbu X dan juga sumbu Y-nya, untuk selanjutnya kita hubungkan sumbu X dan juga sumbu Y-nya, di mana pada sumbu X atau sumbu horizontalnya tadi menunjukkan umur, kemudian pada sumbu Y menunjukkan berat badan yang didapatkan oleh Lani. Pada umur 7 tahun tadi berat badan Lani itu adalah 25 kg, sehingga kita bisa hubungkan titik X dan juga titik Y-nya pada angka 25. Kemudian pada umur 8 tahun berat badan Lani adalah 28 kg, dan pada umur 9 tahun berat badan Lani menunjukkan 32 kg. Pada umur 10 tahun berat badannya adalah 33 kg, dan terakhir pada umur 11 tahun berat badan Lani adalah 35 kg. Kita bisa tandai dengan titik-titik pertemuannya. Dan dari situ tadi kita sudah merubah data-data yang telah ada dari bentuk tabel menjadi suatu bentuk data diagram garis. Soal yang kedua, mari kita simak soal berikut. Berikut merupakan data nilai matematika yang didapatkan Andi pada ujian akhir sekolah selama 7 tahun terakhir. Ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, buatlah diagram garis dari data yang telah disajikan. Kemudian yang B, pada tahun berapa nilai Andi mengalami penurunan. Kemudian yang C, pada tahun berapakah nilai tertinggi yang didapatkan oleh Andi. Di situ ada 3 soal, dan pada soal itu sudah disajikan tabel seperti halnya tadi. Hanya saja pada soal ini yang ditunjukkan adalah data tahun dan juga data nilai yang didapatkan Andi dari setiap tahunnya. Kita bisa merubah data tabel tersebut menjadi diagram garis seperti halnya tadi. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu yang mana jadi sumbu X dan yang mana yang menjadi sumbu Y-nya. Kalau pada tabel itu kita bisa menjadikan tahunnya itu menjadi sumbu X-nya, sedangkan pada bagian nilainya itu kita bisa jadikan pada sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya. Dan apabila dirubah menjadi diagram garis, maka bentuknya akan menjadi sebagai berikut. Sekalian kita cocokkan. Pada tahun 2015, kalau pada tabel tadi menunjukkan nilai Andi itu adalah 80. Pada diagram garis sudah tepat, titik pertemuannya sudah tepat pada angka 80. Kemudian pada tahun 2016 itu menunjukkan nilai yang dapat Andi adalah 70. Di situ juga pada diagram garis sudah benar titik pertemuannya pada di angka 70. Pada tahun 2017 nilai yang didapatkan Andi adalah 85. Pada diagram garis sudah tepat, titik pertemuannya juga tepat pada angka 85. Kemudian pada tahun 2018 nilai yang didapatkan Andi adalah 80. Pada diagram garis juga sudah benar, itu menunjukkan titiknya tepat pada angka 80. Pada tahun 2019 nilai yang didapatkan Andi ini adalah 90. Pada diagram garis sudah benar ya, titik pertemuannya sudah tepat pada angka 90.
Kemudian pada tahun 2020 nilai yang didapatkan Andi naik lagi menjadi 95. Di situ juga sudah benar pada diagram garisnya tepat pada angka 95. Kan pada tahun 2021 nilai yang dapat Andi justru menurun dari 95 menjadi 80. Untuk soal yang kedua, pada tahun berapakah nilai Andi ini mengalami penurunan? Kalau kita melihat pada diagram garis yang sudah kita buat tadi, nilai Andi ini mengalami penurunan pada tahun 2016, 2018 dan juga tahun 2021. Yang mana pada tahun 2016 ini mengalami penurunan dari nilai 80 menjadi 70. Kemudian pada tahun 2018 ini juga mengalami penurunan dari nilai 85 menjadi nilai 80. Kemudian pada tahun 2021 ini juga mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2020 Andi mendapatkan nilai 95, kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 80. Hal yang ketiga, pada tahun berapakah nilai tertinggi yang didapatkan oleh Andi? Kalau kita melihat pada diagram garis itu tadi, kita juga bisa menyimpulkan nilai tertinggi yang didapatkan Andi itu tepat pada tahun 2020, di mana Andi mendapatkan nilai sebesar 95, berbeda dengan nilai-nilai yang didapatkan sebelumnya, itu lebih rendah. Untuk selanjutnya, Ustadz akan menampilkan beberapa soal yang akan dikerjakan oleh anak-anak berkaitan dengan diagram garis yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran ini. Silakan disiapkan alat tulisnya dan disimak baik-baik soal berikut. Dan itu tadi video pembelajaran matematika dengan materi diagram garis. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan anak-anak harus tetap semangat belajarnya di rumah. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.